Oke, bentar. Saya coba share screen. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berhubungan masih sama dengan akuntansi perusahaan dagang. Kalau kemarin kan masih dari pengertian, terus ada karakteristiknya, terus jenis transaksinya, bukti transaksinya seperti apa. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi nih. Materi berikutnya. Jadi mungkin masih beberapa pertemuan ke depan, ya mungkin aja di term ini tuh masih belajar teori sebenarnya. Nanti baru di term 2 mungkin baru masuk ke hitungannya. Ya, jadi hitungannya pun nggak terlalu kompleks seperti belajar di kelas, seperti biasa di sekolah. Jadi saya buat sesimpel mungkin lah. Yang penting kalian menguasai, kalian memahami, walaupun cuma sedikit. Oke ya, sudah muncul. Oke, coba saya perbesar dulu. Oke, akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini skip aja tentang ketentuan-ketentuan umum pembelajaran kita. Oke ya, ini skip-skip saja. Nah, ini yang akan kita pelajari. Pokok bahasannya, nah, yang pertama itu mengenai penggunaan daftar akun, ada namanya buku harian dan buku pembantu. Nah, ini ada nih. Nanti sama sih berhubungan masih akun juga, buku besar juga, jurnal juga sebetulnya ya. Lalu setelah itu tidak cuma ini saja. Nah, nanti ada daftar akunnya apa aja tuh, atau yang disebut rekening akunnya apa aja, dari macam-macam dan bentuk jurnalnya seperti apa juga, nanti kita pelajari juga. Nah, nanti ada bentuk-bentuk jurnal umum, ada jurnal khusus, ada juga macam dan bentuk jurnalnya, sama buku pembantunya. Pak, sorry telat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kepotong ya, tapi kok bisa kepotong? Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari yang tadi di daftar akunnya. Jadi daftar akun itu kemarin kan udah tuh transaksi-transaksi apa aja yang ada di akuntansi perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ini kan nggak ada di perusahaan jasa ya, ini hanya ada muncul di perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada nama itu akun persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang, nah ini digunakan untuk mencatat jumlah persediaan barang dagang yang kemarin saya jelaskan. Kita kan beli dulu nih, lalu kita sebelum kita jual kan pasti kita istilahnya kita stok barang dulu tuh, ada berapa banyak, mungkin kita beli cuma satu kan. Nah, ada istilahnya itu persediaan barang dagang atau stok barang. Nah, ada tuh muncul nanti memang nama akunnya itu akun persediaan barang dagang. Nah, itu nama akunnya ya. Lalu ada lagi akun pembelian, nama akunnya itu pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Nah, jadi kalau kita membeli barang dagang, itu dicatatnya nanti sebagai akun pembelian, nama akunnya ya. Lalu ada juga ketiga retur pembelian dan pengurangan harga. Siang, Pak. Ya, siang. Oke, kata Bu Ita suaranya pelan. Jadi kalau suara segini kedengeran nggak? Oke ya. Jadi nggak terlalu kenceng-kenceng ya. Nah, jadi yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pengembalian barang tersebut. Yang kemarin saya bilang ya, mungkin saat kita beli barangnya rusak atau mungkin kalau makanan expired tuh. Jadi harus dikembalikan, bisa dikembalikan, boleh dikembalikan. Kalau pengurangan harga, kalau kita misalkan beli dalam jumlah yang banyak tuh, ya jadi bisa dapat potongan harga. Kan nggak mungkin ya kalau beli cuma satu sama yang beli 10 lah misalkan gitu kan, nggak mungkin tuh harganya sama kan. Ada juga mungkin dari pedagangnya, oh kasih diskon berapa persen, 10%, potongan 10% atau gimana kan. Nah, lalu ada juga akun potongan pembelian. Nah, ini kalau potongan pembelian digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian karena rusak.
cacat atau tidak sesuai pesanan. Jadi di retur itu bisa dua macam ya. Jadi tapi kalau misalkan barangnya itu rusak, cacat atau tidak sesuai pesanan, itu dicatat di potongan pembelian. Ya. Nanti itu belajar ada beberapa jenis retur, mana yang harus dicatat di retur, mana yang harus dicatat di potongan pembelian, seperti itu. Lalu yang kelima, akun beban angkut pembelian. Nah ini muncul di perusahaan dagang, karena waktu kita beli kan dalam jumlah yang besar tuh banyak. Nah, perlu istilahnya itu biaya beli, kirim lah istilahnya itu apa ya, ongkos kirim lah ya simpelnya. Jadi dicatat semua transaksi pembayaran biaya angkut barang dagang yang dibeli. Nah, ada juga akun penjualan. Akun penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Nah, jadi waktu kalau kita belajar perusahaan jasa, itu kan kita beli sesuatu atau jual jasa di akun yang sama kan. Itu pendapatan dan misalkan beli-beli dan sebagainya. Tapi kalau ini beda, kalau penjualan itu nanti nama akunnya penjualan. Kalau kita menjual, kalau beli ya berarti pembelian. Lalu ada akun retur penjualan dan pengurangan harga sama digunakan untuk mencatat transaksi. Juga sama nih, seperti pembelian barang yang telah dibeli dan pengurangan harga atas pembelian barang tersebut. Nah, ini ya. Lalu ada juga akun potongan penjualan. Nah, misalkan kita jual barang sama orang nih, sama seperti kita beli sama orang, kalau ternyata orang itu belinya banyak, atau kita kasih kebijakan misalkan kalau beli minimal 6 atau 1 lusin 12, kasih potongan, kasih diskon pengurangan potongan penjualan 10% gitu. Nah, itu ada. Ya, jadi ada akun potongan penjualan juga tuh digunakan untuk mencatat sama. Oke ya, kita langsung saja. Nah, ini ya. Baik. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi pencatatan transaksinya di perusahaan dagang ya. Jadi ini masih simple banget. Jadi masih teori-teorinya aja, tapi nanti kita coba mungkin di term 2 lah ya, baru sempat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah contoh ilustrasi pembelian barang secara kredit. Nah, ya. Contohnya nih tanggal 5 Maret dibeli barang dagang dengan faktur. Nah, ingat tuh kalau faktur itu berarti kita belinya secara kredit. Bukti transaksinya namanya faktur. Nah, makanya transaksi yang dicatat pun ada keterangan tuh fakturnya. Biasanya nanti nomor berapa, kita beli barangnya sama siapa, nominalnya berapa. Nah, di sini ada transaksi pembelian barang secara kredit tanggal 5 sebesar 16 juta dari PT Sejahtera dengan syarat syarat pembayaran 2/10 N/30. Nanti ini kita belajar juga nih. Jadi ada syarat-syarat pembelian secara kredit. Nah, ini ada nih. Nanti kita pelajari juga. Ya. Nah, karena kita beli barang secara kredit, jadi pencatatannya sama seperti ini. Nama akunnya kan pembelian tadi. Nah, karena kita beli secara kredit, berarti akun berikutnya yang terpengaruhi adalah akun utang dagang kan? Ya karena kita beli secara kredit, berarti ya jadi utang dong, karena kita harus bayar nanti. Kita beli barang tapi kredit. Nah, berarti kita belum bayar nih. Berarti itu jadi utang dagang kita. Nah, ini pencatatan akunnya seperti ini. Sama sih, nggak jauh beda. Nah, lalu berikutnya ada contoh transaksi pembayaran biaya angkut pembelian barang dagang. Ada ya. Tanggal 6 Maret nih misalnya dibayar biaya angkut barang dagang yang dibeli pada PT Transport Cepat Laris 1 juta. Nah, udah 1 juta. Nah, pencatatannya berarti kayak gini. Tanggalnya tetap sama, lalu nama akunnya tadi ya, karena ini pembayaran beban atau biaya angkut pembelian barang, berarti beban angkut pembelian yang dicatat nih. Karena kan kita beli nih. Nah, tapi ini kalau beban angkut pembelian ini kan karena dibayar cash, ya berarti akun berikutnya yang terpengaruh dari transaksi ini adalah ada kas yang keluar nih sebesar 1 juta yang harus kita keluarkan untuk biaya angkut barang dagang yang kita beli. Ya.
Masih sama seperti itu. Lalu ada transaksi retur nih, kalau misalkan retur pembelian dan pengurangan harga. Contohnya tanggal 8 Maret dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari PT Sejahtera sejumlah 600.000. Nah, dari PT Sejahtera telah diterima nota kredit. Nah, ini ada nota kredit nih, bukti nota kredit ini bukti adanya retur pembelian atau pengurangan harga. Nah, bukti transaksinya ya. Jadi yang kemarin dari jenis-jenis bukti transaksi itu banyak kan. Nah, ini makanya harus lebih teliti. Kalau misalkan si accounting atau si bagian keuangannya itu dia harus tahu nih, kayak kalau misalkan dia beli cash di mana dan sebagainya. Nah, ini contohnya 600.000 nih. Pencatatannya seperti apa? Berarti jadi utang dagang nih. Karena kan dikirim kembali nih barang dagang yang dibeli secara kredit. Kita kan beli nih, misalkan kita beli 50 unit. Ternyata mungkin barangnya tidak sesuai pesanan atau rusak atau tidak sesuai spesifikasi kita. Kita kembalikanlah 10. Nah, berarti bagi si pihak tempat kita beli barang tersebut, entah itu produsen atau distributor, berarti itu dicatat sebagai utang. Ya, nah, karena kan harus dikembalikan tuh. Karena kita beli 50, rusak balikin 10, kan nggak mungkin, ya udahlah, udah nggak jadi gitu belinya, nggak bisa kan, tapi tetap harus diganti barang baru. Ya, contoh kalau misalkan kalian beli alat-alat elektronik atau seperti itu kan ada garansi tuh. Kan nggak mungkin rusak nih, baru seminggu rusak dikembalikan terus nggak dikembalikan lagi sama kalian, enggak kan? Kalian udah bayar cash, udah lunas, ya berarti harus diganti dengan barang yang baru. Nah, itu jadi utang dagang kita sama sih. Nah, pencatatannya di utang dagang dan retur pembelian. Dan PH ini potongan harga. Jadi ini contohnya. Jadi sebenarnya sama aja sih. Cuma nanti dimasuk di penjurnalannya yang harus lebih teliti lagi. Kalau untuk penamaan akunnya seperti ini. Lalu berikutnya ada contoh transaksi lagi di sini, potongan pembelian. Yang mengakibatkan potongan pembelian. Tanggal 10 dibayar harga pembelian barang yang dibeli tanggal 5 Maret dari PT Sejahtera, transaksi pada tanggal 5 dan tanggal 8 Maret. Nah, ini. Jadi nilainya dihitung. Utang dagangnya berapa, terus kita dapat potongan pembelian berapa nih. Ya, karena kita beli barang banyak nih. Tadi kan diskonnya nih, ada diskon 2/10, N/30. Nah, itu sebetulnya nanti kita dapat diskon nih dari sini. 2/10 itu 2% sebetulnya. 2% dari nilai totalnya berapa. 2% dari 15.400.000 sebesar 308.000. Nah, ini potongan pembelian kita yang diberikan oleh si penjual. Nah, berarti yang kita harus bayar nanti senilai ya ini. Bukan 15.400.000, tapi 15.092.000. Jadi kan udah dikurangi kan. Nah, ini skip dulu aja ya, langsung aja ya. Lalu transaksi pembelian barang juga sama nih, secara tunai. Kalau kita beli barang tunai udah jelas, berarti kan uang kas kita keluar. Nah, tuh. Tapi nama akunnya kalau kita beli barang secara cash, berarti kasnya berkurang nih, simpan di kredit sama seperti perusahaan jasa kemarin. Akun berikutnya pembelian. Pembelian, pencatatan akunnya, pembelian dan kas. Ini dua transaksi ya yang terpengaruhi. Lalu berikutnya transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Nah, kalau beli kredit nih, sama kayak tadi, dijual barang. Kalau kita tadi beli, sekarang kita jual sama orang lain. Nah, dengan faktur sama. Namanya faktur kalau beli kredit. Kalau kredit itu kita mau jual atau beli tetap dicatat di faktur namanya. Seharga 48 juta dengan syarat pembayaran nih 2/10 N/30. 2% nih. Sebenarnya nanti ini kita belajar juga, tapi kalau misalkan 2/10 gini, N atau koma N/30 ini artinya potongan penjualan yang diberikan si pembeli itu 2%. Dengan syarat pembayarannya 10 hari setelah transaksi terjadi. Ini 10 ini berarti 10 hari. Tapi kalau misalkan dia bayar di hari ke-11, berarti nggak dapat potongan 2%. Nah, tapi dia dikasih jangka waktu untuk pelunasannya 30 hari. Ya, tapi kalau kita lunasi 10 hari
dari pertama pembelian kita dapat diskon penjualan 2%. Tapi tetap dikasih waktu pembayarannya paling lama 30 hari. Nah, itu nanti kita belajar juga. Sama seperti tadi. Karena kita jual barang secara kredit sama orang, berarti itu jadi piutang kan? Karena kita sudah kasih barangnya, tapi orang tersebut belum bayar sama kita. Itu aset kita, berarti piutangnya bertambah. Bertambah dari mana? Dari penjualan barang yang kita jual. Lalu skip terus ya. Ini cuma contoh dulu aja, nanti untuk lebih jelasnya kan kita coba sambil analis di contoh worksheet transaksinya. Lalu ada transaksi pembayaran biaya angkut. Nah, ini juga ya. Beban angkut penjualan. Nah, karena kita jual barang juga sama orang, nah mungkin juga kita orang tersebut minta diantar barangnya. Nah, kita juga bisa kasih tuh, kalau misalkan itu untuk kasih service yang baik, yang bagus, ya kita kasih free ongkir lah. Nah, free ongkir itu sebenarnya ditanggung oleh si penjual. Nah, pencatatannya kayak gini nih. Biaya angkut penjualan dan kas yang dikeluarkan berapa. Ya. Oke. Transaksi penjualan, nah ini juga sama ya, transaksi penjualan dan pengurangan harga. Diterima kembali barang dagangan dari PT Sri Rejeki sebesar 4 juta karena mutu barang yang dikirim kurang baik. Nah, yang tadi ya. Nah, ini nanti pencatatannya akunnya namanya retur penjualan dan potongan harga, lalu piutangnya, karena kita diterima kembali kan barang yang kita jual, karena rusak, dari yang saya bilang rusak atau kurang sesuai, nah itu jadi piutang dagang kita. Lalu secara tunai, kalau secara tunai ya kita jual barang berarti kan dapat kas nih, dapat uang kas kan, karena cash tunai. Berarti kasnya bertambah, ini nominalnya 10 juta, 10 juta kita catat. Nah, penjualannya ini kan dapat dari penjualan sama 10 juta. Ya. Kalau di perusahaan dagang ini lebih gampang mencatat transaksi kredit sama transaksi tunai, penjualan dan pembelian. Udah itu paling gampang, 4 itu. Nah, secara kredit ya, sama nih. Ada faktur contohnya. Lalu dengan syarat-syarat, nah ada beberapa misalkan dijual barang nih dengan harga faktur 28 juta, syaratnya bla 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 pada hari yang sama dibayar beban angkut penjualan untuk pengiriman sejumlah 2 juta. Nah, sama nih. Ya, nanti banyak banget lah transaksinya sebetulnya. Jadi cuma contoh-contohnya aja. Jadi jangan terlalu dipikirkan dulu. Ini cuma pengenalan aja tentang transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Lalu potongan 10% sama nih. Ya. Nah, itu ya beberapa contoh-contoh akun dan transaksi yang berhubungan dengan perusahaan dagang, yang muncul di perusahaan dagang. Tapi transaksi lainnya, akun-akun lainnya itu sama seperti perusahaan jasa. Ada utang, tetap ada piutang, tetap ada apalagi beban, ada lagi yang namanya modal, prive, itu tetap ada. Ya, jenis-jenis asetnya juga sama. Aset lancar, aset tidak lancar, utang tidak lancarnya itu sebenarnya sama. Cuman yang membedakan ya ini cuman akun-akunnya ini aja, ya. Mungkin nanti ada transaksi sama kayak misalkan perusahaan membayar listrik, ya udah kan itu beban listrik, air dan telepon biasanya gitu kan di perusahaan jasa kan. Jadi sama-sama aja, cuman yang membedakan ini aja. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke jurnal. Jadi kalau di perusahaan dagang ini ada beberapa jurnal yang perlu kita ketahui. Kalau di perusahaan jasa, itu kan hanya satu jurnal ya. Semua transaksi dicatat di jurnal umum tuh. Transaksi pertama apapun itulah selama 1 bulan itu, 1 periode itu dicatat di jurnal umum aja semua. Nah, ini yang membedakan. Kalau di perusahaan dagang, karena saya ulangi lagi, karena perusahaan dagang ini memerlukan apa ya, lebih detail, pencatatan lebih detail, pencatatan juga harus lebih apa ya, lebih spesifik lah kayak tadi kan. Kalau yang tentang pembelian, jadi pembelian aja, penjualan aja. Nah, itu lebih sebenarnya itu untuk lebih mempermudah
apa ya, lebih mempermudah pencatatannya nanti dan perhitungannya nanti. Ya, kalau kamu bisa bayangin, contoh lah, salah satu bentuk contoh perusahaan dagang itu kan Alfamart. Alfamart atau Indomart, supermarket lah. Itu dalam satu toko itu ada berapa ratus atau ada berapa ribu jenis barang di situ. Dengan merek yang sama, dengan jenis yang mungkin jenisnya sama, tapi mereknya beda-beda. Nah, itu juga makanya perlu pencatatan yang lebih spesifik. Nah, makanya dari awal saya bilang kita belajar accounting ini, akuntansi ini sebenarnya membuat kalian tuh bisa lebih teliti. Nah, secara tidak langsung kalau kita belajar akuntansi, kita menjadi orang yang lebih teliti. Nah, untuk jurnalnya sendiri, nanti ada jurnal umum, tetap ada nih jurnal umum dipakai nih. Tapi ini jurnal umum nggak banyak yang digunakan nih di jurnal umum. Nggak banyak transaksi yang dicatat di jurnal umum, nggak ada. Dikit banget lah pokoknya. Nah, yang kita gunakan ada namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini yang membagi tadi per transaksi. Nah, yang pertama ada jurnal pembelian, berarti yang berhubungan dengan pembelian, nah catat di jurnal pembelian barang dagang. Lalu berikutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau misalkan kita mengeluarkan uang kas atau kita bayar sesuatu dengan cash atau kita bayar listrik, air, telepon, bayar internet, bayar biaya-biaya, nah ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jadi lebih spesifik kan. Lalu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini khusus mencatat transaksi penjualan aja. Jadi nggak bisa dicampur kalau waktu ya. Sorry ganggu Pak, saya ganti laptop ya Pak, HP-nya sayang baterai. Ya. Nggak bawa casan. Ya. Nah, jadi dipisahkan per transaksi ya. Jadi nggak, kalau di perusahaan jasa kemarin kan satu di jurnal umum semua transaksi di situ. Mau itu kasnya keluar, kasnya masuk, kita mau jual jasa, kita mau beli apa, tetap semua jadi satu. Nah, ini dipisah. Istilahnya diposting per transaksi. Lalu ada juga di jurnal khusus satunya lagi jurnal penerimaan kas. Nah, ini khusus mencatat kalau misalkan kita terima uang cash, entah itu dari pembayaran, dari kita penjualan secara tunai dan sebagainya, ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Jadi sebetulnya kan lebih spesifik lah kita membuat jurnal. Jadi, makanya jurnalnya jadi ada banyak nanti. Ada berapa jurnal nih? Jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas. Ada 5 jurnal. Kalau kemarin kan cuma jurnal umum. Nah, sekarang perusahaan dagang ini ada 5 jurnal nanti kalian postingnya tuh. Makanya harus benar-benar teliti. Nanti ketemu transaksi ini, catatnya di jurnal yang mana ya di antara 5 ini? Apakah di jurnal pembelian, apa di jurnal penjualan, apa di pengeluaran kas, atau penerimaan kas, atau di jurnal umum. Nah, seperti itu. Nah, ini secara garis besar perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus ya. Jadi, jurnal umum sendiri adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi berdasarkan kronologis waktu yang sistematis. Ya, kemarin kan tahu ya, dari perusahaan jasa kita belajar ada tanggalnya, ada bulannya, ada keterangannya apa, ada referensi postingnya apa, ada debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, kalau dengan jurnal umum, pengertiannya adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Nah, tadi saya bilang. Ini yang membedakan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Makanya di perusahaan dagang ini kita lebih banyak pakai jurnal khusus. Jurnal umumnya tetap kita pakai, tapi hanya beberapa transaksi saja yang harus dicatat di jurnal umum, ya. Tapi tetap digunakan ya. Nah, ini perbedaannya nih biar lebih jelas antara jurnal umum dan jurnal khusus. Ada Bu Ita mau ajar bahasa Indonesia ganti. Nah, untuk jurnal umum sendiri nih, yang pertama kita sambil review ya, mengingat kalian yang waktu perusahaan jasa. Digunakan untuk mencatat semua transaksi, bener kan? Semua transaksi catat di jurnal umum waktu di perusahaan jasa. Lalu bentuknya itu hanya terdiri dari 2 lajur. Tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, udah semua gitu. Setiap transaksi dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai dengan setiap transaksi. Ya tadi, kalau misalkan kita ada kas keluar berarti istilahnya asetnya bertambah, catat di mana, asetnya berkurang, catat di mana gitu kan. Nah, sama tuh dibuat dalam satu jurnal. Lalu posting dari jurnal ke buku besar dilakukan langsung setiap transaksi. Jadi kan habis dari transaksi, pindahkan langsung ke buku besar kan kemarin kan. Nah, satu-satu tuh dari kas dulu masukin piutang lagi, pindahkan dari jurnal umum. Satu ada utang, piutang, ada lagi misalkan
beban, ada lagi misalkan modal, prive. Nah, itu langsung dipindahkan kan. Nah, yang membedakan adalah dengan jurnal khusus, nah digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Jadi tadi ya, maksudnya kalau misalkan pembelian ya pembelian aja tuh, catatnya di jurnal itu ya pembelian aja, penjualan aja, penerimaan kas aja, pengeluaran kas aja. Jadi nggak bisa dicampur jadi satu. Nanti sebenarnya pusing, hitungnya pusing, atau nanti untuk posting ke buku besarnya, posting ke jurnal lainnya itu jadi pusing, ribet nanti. Lalu bentuknya berlajur-lajur, nanti di contohnya itu ada beberapa, nanti contohnya itu ada beberapa lajur. Pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi, ada juga nih yang nama akunnya nggak wajib harus dicatat nih. Kalau kemarin kan di perusahaan jasa semua transaksi ada nih catatannya segala macam. Ya. Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Nah, sebetulnya intinya sama aja. Kalau untuk dari posting dari jurnal ke buku besar sebenarnya intinya sama saja. Tetap dilakukan secara berkala dan kolektif. Artinya satu-satu, ya transaksi mempengaruhi kas, catat kas apa aja, piutang apa aja, modal apa aja gitu. Nah, ini yang membedakan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, kita coba lanjutkan lagi ke yang namanya jurnal pembelian. Saya coba perkenalkan jenis tadi ya, jurnal-jurnal khusus yang ada. Pembelian dulu digunakan untuk mencatat transaksi kredit. Kayak begini nih. Tanggal tetap harus ada, keterangannya tetap ada, syarat pembeliannya dicatat di sini, referensi posnya tetap ada. Ada akun yang didebit apa, akun yang dikredit apa. Ini yang membedakan nanti ya. Jadi tanggal ini mencatat ya tanggal, betul-betul cuma tanggal terjadi transaksinya kapan. Nah, untuk di jurnal pembelian, nah keterangannya ini diisi kalau di perusahaan jasa, kemarin di jurnal umum kan keterangannya diisi dengan nama akunnya tuh. Nah, kalau di perusahaan dagang, keterangannya ini diisi sama siapa pembelinya. Karena ini kita atau siapa penjualnya. Ini kan kita jurnal pembelian nih untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, kita beli sama toko siapa? Kita beli sama siapa? Nah, ini dicatat nih. Nama tokonya nih, toko Base Audio, toko elektronik maju, kita beli sama toko Supra Mebel, kita beli ke toko. Nah, ini yang kita beli sama siapa nih? Dicatat di sini. Untuk keterangannya. Lalu ada syarat pembayaran nggak? Kalau kita beli kredit kan mungkin ada kasih pembayaran kayak tadi 2/10, N30, kayak tadi kita dapat 2%, atau 3/10, nanti berarti 3% nih potongannya kalau kita lakukan pembayaran 10 hari. Lalu ada juga ini syarat-syarat nanti kita juga pelajari. Izin classroom ya Pak? Ya. Oke Pak, masih Pak. Referensi ini biasanya digunakan kalau di perusahaan dagang untuk setelah mencatat di jurnal, diposting ke buku besar biar nggak kelewat. Nah, di checklist di sini nih, dicentang di sini. Untuk mempermudah. Jadi kan harus dicek satu-satu nih, takutnya ada yang kelewat nih. Karena ini semakin detail, takutnya nanti kalau ada yang selip satu, nyarinya susah. Makanya benar-benar harus diposting satu-satu tuh, dipindahkan satu-satu. Nah, akun yang didebit artinya kalau misalkan di jurnal umum itu debit dan kredit. Nah, ini sebenarnya nama akunnya dipindah ke sini. Kalau di jurnal umum kan dia dicatat di keterangan. Nah, ini dicatat di sini. Akun yang didebit apa aja nih dari transaksi tanggal 2 ini yang terjadi apa nih? Tadi pembelian dan utang dagang. Berarti dicatat di sini nih. Pembeliannya sekian, utang dagangnya sekian. Lalu ini berhubungan dengan perlengkapan dan sebagainya. Nanti dicatat di sini nih. Ya, ada akun serba-serbi. Nah, contohnya kayak gini, peralatan kantor, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Nah, ini ya, karena kita beli secara kredit, berarti kreditnya kan utangnya bertambah, ya berarti dicatat di kredit nih semua. Berarti nama akunnya ini utang dagang. Ya, nih bentuknya. Gak apa-apa, nanti kan saya share juga nih contoh-contohnya kan. Supaya nanti saat kita coba analisis transaksi, kalian bisa sambil lihat juga nanti. Ya, ini bentuknya udah beda nih. Ini bentuk jurnal pembelian. Rata-rata hampir semua perusahaan dagang bentuknya seperti ini, ya. Pak. Lalu ada, ya. Nanti minta slide-nya ya, Pak? Ya, nanti kan saya kasih biasa kayak kemarin. Kalau udah selesai, saya kirim semua.
Nah, ini ada jurnal pengeluaran kas, jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang meliputi pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran utang, dan pembayaran beban usaha. Nah, cuma 3 ini nih yang dicatat di jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang berhubungan dengan beli barang secara tunai, bayar utang, dan bayar beban sewa. Yaitu ntar bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar pegawai, gaji pegawai. Nah, ini yang dicatat cuma transaksi 3 ini aja. Bentuknya gimana? Nah, ini bentuknya nih. Sama. Cuma kan agak lebih banyak ya. Tanggalnya sama. Ini ada kalau ada nomor buktinya, nomor bukti keluarnya berapa nih. Keterangannya, nah ini bisa nama tokonya kalau kita bayar utang. Atau keterangannya ini bisa juga nama atau keterangan untuk apa. Untuk bayar beban listrik dan telepon misalkan. Berarti catatnya nanti di sini nih akunnya apa. Ini sebenarnya kan sama aja ya. Nah, ini bentuknya nih. Nggak masalah, nanti kita belajar ya. Nggak usah, jangan pusing dulu, jangan stres dulu ngeliat ini banyak bener gitu, ini kayaknya gimana, coba nggak apa-apa sih ya. Saya cuma memperkenalkan inilah contohnya ya, bentuk-bentuknya. Ini masih bentuk-bentuknya saja. Lalu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, yang secara kita jual barang ke sama orang kredit, nah catatnya di sini. Nah, bentuknya begini nih. Ya, bentuknya simple. Kalau jurnal pengeluaran kas sih bentuknya simple nih. Cuman ada tanggal, nomor fakturnya berapa, karena kita jual secara kredit pasti dicatat di nota faktur nih, di faktur kan. Lalu keterangannya kita jual sama siapa. Nah, keterangannya bukan nama akunnya, tapi nama orangnya bisa, nama tokonya bisa, nama perusahaannya bisa. Misalkan kita jual nih, contohnya sama Tuan Barli, kita kasih syarat pembayaran kayak begini nih. Nah, dicatat berapa nih syarat pembayarannya. Lalu berapa nih nominalnya piutang usaha kita ini berapa nih yang dibeli oleh si Tuan Barli ini. Jadi kan di sini jelas nih, cuman piutang saja yang dicatat di sini. Piutang penjualan nih. Nah, itu ya. Next adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Ya, pokoknya yang kita terima uang cash, nah catatlah di sini. Nah, ini sama seperti pengeluaran kas nih bentuknya. Ya, ada akun yang di debit, ada akun yang di kredit. Artinya yang di debit apa, kreditnya apa. Seperti itulah simpelnya lah ya. Nah, ini bentuknya. Keterangannya sama nih. Ya, kalau karena kita nerima kas berarti dari penjualan tunai, berarti catat nih penjualan tunai tanggal berapa nilai kas yang kita terimanya. Berarti dari akunnya, nama akunnya di penjualan. Ya, jadi seperti ini. Dari Tuan Barli berapa kita terima kasnya, terus ternyata kita kasih potongan penjualan sekian, piutangnya jadi berapa nih. Ya, jadi ini yang kita catat nanti di penerimaan kas. Gak apa-apa lah, pelan-pelan ya. Nah, ada lagi sebetulnya di sini buku besar pembantu, ada jenis buku besar pembantu, utang usaha, piutang usaha, persediaan barang dagangan. Lalu bagaimana cara mencatatnya ke dalam buku besar pembantu, ya. Nah, sudah selesai. Nah, oke, ntar ya. Nah, jadi itu pengenalan tentang jurnal yang ada di perusahaan dagang. Jadi itu apa ya, masih istilahnya itu saya memperkenalkan bentuk-bentuk jurnalnya gimana, terus nanti pencatatannya gimana. Cuman itu dasarnya aja supaya kalian nanti sambil berjalan kita sambil coba nanti ada contoh transaksinya, ada kertas kerjanya. Jadi kita coba sambil menganalisis pelan-pelan. Karena kan ya susah juga sih, semua rada susah kan kalau di kelas aja kita mengalami kesulitan, apalagi ini secara online kan rada bingung nih. Nah, jadi nanti nggak apa-apa, nanti saya coba perlahan, pelan-pelan. Yang penting inilah dasar dari si perusahaan dagang itu seperti apa, dari bentuk jurnalnya sama transaksi-transaksi yang dicatatnya di mana tuh. Sebenarnya kan jadi lebih simpel aja sih sebetulnya ya. Oke. Nah, jadi paling saya kasih kertas kerja
Jadi kertas kerjanya saya kasih untuk tugas hari ini, ya masih teori kok, masih simpel. Kertas kerjanya pun masih simpel. Jadi saya kasih tugasnya juga cuman nih, saya upload di ini ya di Classroom, Google Classroom. Jadi ada kertas kerja 1 itu tentang ini masih tentang yang pertemuan terakhir kemarin. Jadi tugasnya simpel sih sebetulnya, cuman kalian cari informasi lain yang berhubungan dengan apa yang sudah kalian ketahui. Nah, sebetulnya kan jadi semakin banyak informasi, semakin banyak kalian tahu. Jadi nggak cuma dapat satu sumber dari saya doang. Mungkin kalian bisa dapat dari Google atau mungkin dari sumber lain yang memang ternyata itu bisa kalian dapatkan ilmunya, menambah ilmu kalian. Ya, jadi contohnya, mana nih, saya coba tunjukin dulu ya. Di Google Classroom. Nah ini nih, saya kasih kertas kerja 1, ya. Sebetulnya ini gampang nih, ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit, tapi nggak apa-apa, saya kasih waktunya agak lama juga, sampai jam 12 malam. Jadi tugasnya ini saya kasih kertas kerja, nah tolong diperhatiin instruksinya ya. Ya, jadi kalian download dulu ininya, kertas kerjanya, terus kerjakan di kertas kerja ini nih jawabannya, bikin di halaman baru. Ya, nih contohnya cuma ada 6 pertanyaan nih yang udah kita pelajari kemarin. Nih, boleh lihat di YouTube, boleh, lihat di buku, boleh, lihat di Google, boleh, mau copy paste doang semua nggak apa-apa nih. Gampang banget ini. Ya, jadi saya cuma kasih tugas seperti itu supaya kalian dapat pengetahuan lebih, nggak cuma dari saya, tapi dapat dari informasi dari sumber-sumber lain. Nah, Pak, gitu ya. Ya? itu tuh yang bawah tuh soalnya, atas itu topiknya ya, Pak. Iya. Bawahnya soalnya cuma 6 soal. Jadi kita kerjain itu kan 6 itu kan. Saya iya, kira agak banyak nomornya itu. Saya baca habis udah topik. enggak, itu kan instruksi, ada topik, instruksi. Nah, baca instruksinya. Ya, jadi baca instruksinya baik-baik, nah kerjakan sesuai instruksi. Gitu aja. Jadi, oke ya, cukuplah hari ini tentang pengenalan pencatatan di jurnal, jenis-jenis jurnalnya, dan jenis-jenis transaksinya. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti si PowerPoint-nya juga saya share juga ya. Saya share juga ya, biar buat kalian aja juga lah sekalian. Kalau mau baca-baca lagi. Oke? Oke ya? Berarti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nggak libur kan? Nggak. Liburnya hari Kamis. Jadi kita masih bisa ketemu minggu depan. Pak, Kamis libur angka apa, Pak? Hah? Hari ulang tahun Renald. Oh. Nah, jadi hari Jumat minggu depan masih ketemu ya. Oke ya? Thank you buat hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dikerjakan kertas kerjanya. Sampai ketemu di minggu depan. Oke? See you. Makasih ya, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Thank you, Pak. Pak. See you, Pak. See you.